Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang biaya overhead pabrik. Jadi ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya yang telah membahas biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Jadi ini adalah unsur biaya produksi yang terakhir yaitu biaya overhead pabrik. Nah, apa sih biaya overhead pabrik itu? Biaya overhead pabrik atau BOP itu adalah semua biaya produksi selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Jadi kalau menemukan biaya produksi yang bukan bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, itu semuanya pasti masuk sebagai BOP. Contoh BOP di sini antara lain biaya listrik pabrik, biaya gaji supervisor, dan juga biaya pemeliharaan mesin. Nah, apa sih ciri-ciri dari biaya overhead pabrik? Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, semua biaya-biaya yang tidak bisa kita atribusikan atau kita kaitkan langsung pada produk tertentu, tetapi biaya itu diperlukan dalam proses produksi, maka itu pasti BOP. Nah, jenis-jenis BOP yang pertama itu ada bahan, tapi yang bukan langsung. Jadi, kalau bahan baku langsung itu masuk kategori biaya bahan baku. Kalau bahan tidak langsung berarti dia masuk BOP. Contohnya di sini adalah bahan menolong. Contohnya dalam perusahaan pabrik garment yang memproduksi baju, benang itu termasuk bahan penolong. Kemudian biaya tenaga kerja tidak langsung. Misalnya di sini gaji supervisor pabrik, teknisi mesin yang bekerja untuk memelihara mesin-mesin pabrik. Nah, itu tidak bisa dihubungkan langsung dengan produk, tapi dia bekerjanya itu untuk berbagai jenis produk sehingga dia termasuk tenaga kerja tidak langsung. Nah, kemudian sisanya BOP lainnya misalnya bayar listrik untuk pabrik, kemudian sewa gedung pabrik. Nah, itu termasuk BOP lainnya. Nah, untuk penggolongan BOP itu kita perlukan khususnya terkait dengan perilaku BOP-nya. Jadi, bagaimana pergerakan biaya overhead pabrik jika kita hubungkan dengan aktivitas yang kita lakukan. Misalnya atau umumnya itu adalah dikaitkan dengan volume produksinya. Jadi di sini ada BOP tetap, yaitu biaya overhead pabrik yang tidak berubah sekalipun volume produksi itu berubah-ubah. Misalnya biaya sewa gedung. Jadi adik-adik kalau mau memproduksi produk baik sedikit maupun banyak, sewa gedungnya itu tetap seluas ini. Sehingga biaya sewanya juga tetap sebesar itu, tidak dipengaruhi oleh volume produksinya. Kemudian ada BOP variabel. BOP variabel itu adalah BOP yang berubah-ubah sesuai dengan volume produksi. Di sini misalnya adalah biaya listrik yang pakai pulsa ya, pakai token. Jadi semakin banyak adik-adik berproduksi, maka mesin bekerja semakin lama sehingga membutuhkan listrik yang lebih banyak. Sehingga semakin banyak kita berproduksi, biaya listriknya semakin banyak. Nah, kemudian ada BOP yang kita sebut dengan perilakunya itu adalah campuran atau semi variabel. Jadi sebenarnya ada juga semi tetap, tapi di sini kita bahasnya yang semi variabel. Jadi dalam BOP ini dia perilaku biayanya itu mengandung unsur biaya tetap dan juga ada yang bersifat variabel. Di sini misalnya contohnya pemeliharaan mesin. Jadi umumnya, misalnya kalau kita melakukan pemeliharaan mesin dengan menggunakan jasa pihak luar misalnya, kita akan dicas bahwa setiap bulan biaya pemeliharaan mesin yang harus kita bayar ke si supplier pemeliharaan itu anggaplah 1 juta rupiah. Itu rutin dia lakukan. Tetapi ketika ada ekstra pemeliharaan, misalnya untuk pemeliharaan rutin dia standar pemeliharaannya, tetapi ketika ada unsur-unsur tertentu yang harus dia lakukan sehingga ada penambahan ekstra jam pemeliharaan, maka ekstra jam pemeliharaan inilah yang akan dikenakan tarif yang sifatnya variabel. Misalnya Rp10.000 per ekstra jamnya, sehingga biaya BOP yang sifatnya semi variabel ini mengandung unsur setiap bulan harus bayar 1 juta rupiah plus sekarang
10.000 kali ekstra jam yang dikeluarkan untuk memelihara mesin. Misalnya karena mesin itu rusak, berarti dia ada ekstra jam yang dikeluarkan. Nah, bagaimana membebankan BOP kepada produk? Jadi jangan lupa biaya overhead pabrik itu adalah salah satu unsur biaya produk, sehingga BOP itu pasti akan dibebankan ke produk. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, BOP itu tidak bisa diatribusikan atau dikaitkan langsung dengan produk, sehingga kita membebankan produknya itu dengan menggunakan dasar pembebanan yang kita tetapkan. Jadi memakai kayak alokasi gitu ya. Misalnya, apakah BOP itu dibebankannya menggunakan jam kerja langsung atau dasarnya berdasarkan biaya bahan baku. Ada juga misalnya dengan membebankan berdasarkan jam mesin atau berdasarkan unit yang diproduksi. Jadi ada banyak yang bisa kita gunakan untuk membebankan BOP. Ini contohnya ya. Nah, bagaimana memilih metode pembebanan BOP yang tepat? Itu biasanya berdasarkan pengalaman kita tahu bahwa oh BOP yang ini itu dia pergerakannya seiring dengan penambahan biaya bahan baku loh. Nah, berarti dasar pembebanan BOP tersebut dasarnya biaya bahan baku. Jadi, pengalaman dan kita melihat juga alur proses produksi itu digunakan untuk menetapkan BOP dalam rangka membebankan BOP. Jadi, pembebanan BOP yang tepat itu akan membantu perusahaan supaya bisa menentukan harga jual yang kompetitif, sehingga dia bisa mencapai laba atau kemampuan perusahaan mencapai laba itu optimal. Nah, ini menghitung tarif BOP. Jadi dalam rangka membebankan BOP, kita harus menghitung terlebih dahulu tarif BOP. Rumus tarif BOP itu adalah berapa total BOP yang kita perkirakan atau anggaran BOP periode berikutnya itu berapa, dibagi dengan apa dasar pembebanan BOP tersebut atau dasar alokasinya apa. Jadi misalnya aktivitas kita BOP yang berkaitan dengan penanganan bahan baku itu mungkin berkaitan sama jumlah bahan baku yang kita beli. Sehingga dasar pembebanannya bisa saja kita gunakan biaya bahan baku. Nah, kemudian pemeliharaan mesin. Jadi, pemeliharaan mesin mungkin dia berkorelasi dengan jumlah unit yang diproduksi misalnya. Sehingga berapa anggaran BOP kita untuk pemeliharaan mesin, kita akan bagi alokasinya kita gunakan misalnya jam mesin atau unit produksinya. Jadi dasar alokasi BOP ini berbeda-beda untuk setiap perusahaan, bahkan untuk setiap jenis BOP. Nah, ini contohnya, kalau kita menganggarkan BOP 120 juta rupiah, di mana kita akan membebankannya berdasarkan jam kerja langsung, di mana jam kerja langsungnya itu kita perkirakan 6.000 jam. Jadi untuk periode yang akan datang ya, ingat tarif ini ditetapkan di depan, bukan di belakang, tapi di depan. Sehingga data BOP jam kerja langsung itu kita akan gunakan prediksi kita untuk periode akan datang. Nah, itu tinggal dibagi saja sehingga tarif BOP itu adalah Rp20.000 per jam kerja langsung. Nah, sekarang karena kita tadi mengatakan BOP itu kita bebankan menggunakan tarif. Faktanya bisa saja apa yang kita bebankan itu tidak sama dengan BOP yang sesungguhnya terjadi. Jadi ingat ya, pembebanan BOP kita lakukan dalam rangka membebankan biaya ini ke produk. Sementara realnya, aktualnya, atau sesungguhnya bisa saja berbeda. Nah, apa sih BOP aktual atau BOP sesungguhnya? Jadi BOP yang sebenarnya terjadi, jadi yang benar-benar kita keluarkan di periode tertentu, itu namanya BOP aktual atau BOP sesungguhnya. Di sini misalnya contohnya 110 juta rupiah. Nah, ketika kita melakukan pembebanan BOP ya dengan menggunakan tarif yang sudah kita tetapkan di awal, jadi itu istilahnya BOP terapan atau BOP dibebankan. Di sini misalnya contohnya setelah dihitung dia 104 juta rupiah. Jadi kita perhatikan di sini kita membebankannya ke produk 104 juta rupiah. Padahal BOP kita yang sesungguhnya itu adalah 110 juta. Jadi jika ini yang terjadi maka BOP sesungguhnya itu adalah lebih besar daripada BOP yang dibebankan atau diterapkan. Nah, ini namanya terjadi under applied overhead atau bahasa Indonesianya BOP-nya dibebankan terlalu rendah, under. Ya, kalau yang terjadi sebaliknya, maka kita sebut dengan BOP itu dibebankan melebihi.
BOP yang sesungguhnya atau istilahnya over applied overhead. Nah, ini contoh sederhananya kita lihat, misalnya sebuah perusahaan memperkirakan BOP-nya 150 juta rupiah untuk tahun berjalan ya. Jam kerja langsungnya dibutuhkan 7.500 jam. Jadi tahun berjalan ini yang besoknya maksudnya ya. Jadi BOP yang dianggarkan 150 juta, jam kerja langsungnya 7.500 jam. Di akhir periode, biaya overhead pabrik aktual atau sesungguhnya itu adalah 165 juta rupiah. Di mana pada akhir periode itu diketahui jam kerja langsung yang sesungguhnya tercatat adalah 7.000 jam. Jadi kita akan menghitung tarif terlebih dahulu, tarif overhead. Jadi anggaran BOP atau perkiraan BOP-nya 150 juta rupiah, kemudian jam kerja langsungnya 7.500 jam, kita bagi. Nah, hasilnya adalah tarif BOP itu adalah Rp20.000 per jam kerja langsung. Ini tarifnya. Nah, setelah kita tahu tarifnya, kita akan menghitung berapa sih BOP yang akan kita terapkan atau kita bebankan. Jadi tarif BOP itu tadi 20.000 jam. Jadi dipindah ke sini. Rp20.000 per jam kerja langsung dikalikan dengan berapa jam kerja langsung aktual. Yang ini. Jadi realnya jam kerja langsung yang terjadi itu adalah 7.000 jam. Sehingga ketika kita kalikan nilainya menjadi 140 juta rupiah. Jadi BOP yang dibebankan itu adalah 140 juta rupiah. Nah, berapa BOP sesungguhnya? Nah, di soal itu disebutkan atau nanti dalam praktek adik cari di laporannya BOP sesungguhnya itu adalah 165 juta rupiah. Jadi sekarang kita bandingkan BOP yang sesungguhnya 165 juta yang dibebankan baru 140 juta rupiah. Sehingga selisih BOP-nya itu adalah 25 juta rupiah under applied. Jadi BOP yang sesungguhnya itu lebih besar daripada BOP yang dibebankan sehingga kita membebankannya lebih rendah 25 juta rupiah. Ya, jadi nanti ada perlakuan akuntansinya bagaimana kita mencatat selisih BOP ini. Apakah selisih BOP ini akan ditutup di harga pokok penjualan atau di akun lainnya. Itu nanti dibahas berikutnya. Nah, sekarang adik-adik dalam praktek dalam sebuah perusahaan BOP itu adalah biaya overhead pabrik. Jadi biaya-biaya yang terjadi selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung dalam rangka proses produksi. Nah, dalam proses produksi sering sekali departemen produksi itu di backup atau dibantu oleh departemen pendukung namanya, supporting department. Jadi, departemen pendukung ini memiliki layanan kepada departemen produksi sehingga departemen produksi itu bisa bekerja. Tanpa adanya departemen pendukung, departemen produksi tidak bekerja. Oleh karena itu, biaya yang terjadi di departemen pendukung, dia harus kita bebankan ke departemen produksi, sehingga biayanya bisa kita bebankan ke produk. Jadi biaya-biaya produksi itu dibebankan ke produk. Biaya produksi terdiri dari biaya yang terjadi di departemen produksi, termasuk juga biaya departemen pendukung yang dikeluarkan untuk mendukung departemen produksi. Jadi bagaimana mengalokasikan biaya overhead pabrik dari departemen pendukung ke departemen produksi yang akan kita pelajari selanjutnya. Jadi ini adalah contoh gambaran tentang kondisi pabrik gitu ya. Jadi misalnya di sini departemen produksi dia memproduksi mobil dan dia juga memproduksi sepeda motor. Nah, dalam rangka memproduksi kendaraan atau produk-produk ini, departemen produksi dibantu oleh departemen maintenance atau pemeliharaan. Dan juga dia dibantu oleh departemen energi. Jadi departemen energi ini adalah yang mensuplai energi, apakah listrik dan seterusnya ke departemen produksi. Nah, departemen pemeliharaan yang berada di luar departemen produksi itu membackup, memelihara semua mesin-mesin yang digunakan di dalam departemen produksi ini. Jadi ini gambaran bagaimana sih departemen pendukung ini mendukung departemen produksi. Nah, yang perlu adik-adik ketahui,
antar departemen pendukung ini juga mereka saling memberikan layanan. Jadi departemen maintenance atau pemeliharaan dia juga memberikan layanan ke departemen energi. Jadi memelihara mesin-mesin yang ada di departemen energi. Departemen energi juga mensuplai listrik ke departemen maintenance. Jadi ada hubungan timbal balik antar departemen pendukung. Ya, departemen pendukung itu sendiri pastinya dia melayani departemen produksi. Nah, jadi ada beberapa metode mengalokasikan biaya departemen pendukung ke departemen produksi. Yang pertama adalah metode langsung atau direct method. Nah, dalam metode langsung ini, semua biaya departemen pendukung itu kita langsung akan berikan ke departemen produksi tanpa kita mempertimbangkan layanan yang diberikan antar departemen pendukung. Jadi kita abaikan layanan departemen pemeliharaan ke energi, energi ke pemeliharaan. Nah, itu kita abaikan. Jadi kita hanya mengalokasikannya dari departemen pendukung ke produksi saja. Jadi step yang kita lakukan yaitu ini yang paling mudah ya. Jadi biaya setiap departemen pendukung kita langsung bebankan, alokasikan ke departemen produksi berdasarkan dasar pembebanan yang cocok gitu ya. Kemudian kita tidak memperhitungkan interaksi antar departemen pendukung. Di sini metode langsung mudah dihitung, mudah diterapkan. Kekurangannya adalah kita tidak memperhitungkan layanan antar departemen pendukung sehingga hasilnya kurang akurat. Nah, ini misalnya contoh metode langsung, Departemen Pendukung 1 punya total biaya 50 juta rupiah, dialokasikan berdasarkan jam kerja langsung ke Departemen A dan B. Nah, kalau Departemen A menggunakan 60% dari total jam kerja langsung dan B 40%-nya, maka kita tinggal alokasikan saja. A mendapat 60%-nya dari total biaya 50 juta, B dapat 40%-nya. Sehingga ketemu hasil seperti ini. Nah, kemudian metode yang kedua ada namanya metode bertahap, jadi step down method. Jadi, dalam metode step down method ini kita sudah mengakomodir bahwa departemen pendukung itu memberi dukungan loh. Jadi ini di sini ya, ini misalnya departemen pendukung 1 dia memberi layanan loh ke departemen pendukung 2. Nah, departemen pendukung 2 inilah yang kita alokasikan ke departemen produksi. Departemen pendukung 1 itu memberikan layanan ke departemen pendukung 2, tapi departemen pendukung 2 tidak dianggap tidak memberikan layanan ke departemen pendukung 1. Jadi, mana yang duluan kita alokasikan dari sisi departemen pendukungnya, kita akan melihat mana departemen pendukung yang memberikan layanan terbanyak. Setelah itu kita alokasikan biaya departemen pendukung satu per satu ke departemen lainnya. Nah, di sini kalau sudah dialokasikan, maka semua biaya itu langsung dialokasikan ke departemen produksi. Jadi dalam metode bertahap atau istilahnya step down method, di sini sudah mempertimbangkan layanan yang diberikan antar departemen pendukung, tetapi tidak memperhatikan hubungan timbal baliknya. Jadi hanya mengakui bahwa oh departemen pendukung 1 itu memberi layanan ke departemen pendukung 2 loh. Selain juga memberikan layanan ke departemen produksi A dan B. Nah, departemen pendukung 2 itu tidak perlu memberikan layanan ke departemen pendukung 1. Jadi seolah-olah seperti itu, ya. Jadi ini misalnya. Nah, kemudian metode bertahap ini dia lebih baik dari metode alokasi langsung. Ya, namun ya seperti yang saya sampaikan, dia mengabaikan bagaimana departemen 2, pendukung 2 itu memberikan layanan ke pendukung 1. Jadi hanya yang satu saja yang diakui memberikan layanan ke departemen pendukung lainnya. Nah, yang ketiga ini adalah metode simultan, reciprocal method. Jadi dalam metode simultan ini adalah metode yang paling komprehensif. Mengapa? Karena layanan antar sesama departemen pendukung itu sudah diperhitungkan secara simultan sebelum kita alokasikan ke departemen produksi. Jadi dalam metode simultan ini kita akan mengidentifikasi semua departemen pendukung dengan biaya-biayanya, kemudian bagaimana mereka sesama pendukung ini memberikan layanan
Kemudian setelah itu kita akan menggunakan persamaan linier dalam matematika untuk menyelesaikan biaya yang dialokasikan ke setiap departemen pendukung dan juga yang produksi. Ini dilakukannya secara serempak bersamaan atau simultan istilahnya. Nah, metode simultan ini yang paling akurat ya karena dia memperhitungkan layanan sesama pendukung. Kelemahannya adalah proses perhitungannya sebenarnya lebih kompleks, tapi dengan bantuan teknologi, dengan bantuan aplikasi gitu, misalnya Excel saja cukup, itu sebenarnya sudah bisa dilakukan dengan mudah. Jadi ini ya bagaimana persamaan simultan yang apa ya gambaran umumnya saja. Departemen pendukung satu memberi layanan 20% ke departemen pendukung 2 dan 80%-nya ke produksi. Departemen pendukung 2 memberikan layanan 30%-nya ke pendukung satu dan 70%-nya ke departemen produksi. Jadi dia sudah mengakui bagaimana sesama departemen pendukung ini memberikan layanan termasuk layanan antar departemen pendukung dan tentu saja ke departemen produksi. Nah, nanti ini yang akan kita hitung dalam video selanjutnya. Saya akan memberikan contoh soal bagaimana sih penerapan metode alokasi biaya baik langsung, step down maupun yang simultan dalam rangka membebankan biaya overhead publik departemen pendukung ke departemen produksi. Nah, itu saja materi kita secara konsep dari BOP. Kita akan jumpa lagi dalam video berikutnya tentang perhitungan atau contoh soalnya. Terima kasih.